Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna Yuli Astuti, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan melakukan supervisi pra-observasi dengan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Ibu Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Risna. Selamat pagi, Bu Nur. Selamat pagi. Bu Nur, how are you today? I'm fine. Wah, keren. Walaupun saya bahasa Jawa Iya. ya, tapi setidaknya untuk saja pertanyaan Madinah gampang. Banyak pertanyaan datar ya bener ya. Iya. Kita kan sama-sama orang bahasa ya Orang bener bahasa, ya. tapi jujur aja Bu, saya tuh nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Nah, saya juga bahasa Jawanya yang aksara aja juga nggak bisa. Yang Bu. penting Nah, kita sama-sama belajar. sama-sama belajar ya Bu Nur. Baik Bu Nur, Bu Nur sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat, walaupun dengan penuh perjuangan ini Bu, ini kebaya saya sudah mulai membesar. Sudah membesar. Ya, sebentar lagi lahiran. Mau lahiran ya Bu Nur ya, tapi tetap semangat ya Bu Nur Tetap ya. semangat, pokoknya semangat itu nomor satu. Iya Bu Nur, Ya, baik. ya. Bu Nur begini Bu Nur. Di sini nanti kan saya akan melakukan pra-observasi kegiatan baik. pembelajaran ya Bu Nur. Di sini nanti saya akan menyupervisi, sedangkan adanya tujuannya apa Bu supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Jadi Baik, saya Risna. melakukan supervisi ini pra-observasi tujuannya untuk nanti supaya tahu proses pembelajarannya Bu Nur itu seperti apa. Nah, kenapa dilakukan Bu Nur saya melakukan pra-observasi ini? Karena tujuannya itu sebagai langkah awal supaya Bu Nur nanti bisa lebih siap dan percaya diri ketika Bu Nur nanti melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu ya Bu Nur ya. Bu Nur sudah paham ya? Insya Allah. Nah, paham, Bu nanti Risna. di sini ada beberapa pertanyaan, enggak banyak Bu Nur. Pertanyaannya Nggak apa-apa, sedikit. banyak juga enggak apa-apa. Banyak Yang nggak apa-apa penting ya? waktunya kan malah Bisa lebih banyak pengetahuan, ngobrol, ya, iya. lebih banyak saling tukar pengalaman. Sharing gitu. ya, Bu Nur, Pasti ya. Saya banyak bimbingannya dari Bu Risna. Oh nanti, iya, ya. kita sama-sama belajar Bu Ya, Nur siap. ya. Baik ya Bu Nur, kita mulai saja pertanyaan pertama ya Bu Nur. Nah, nanti kan Bu Nur akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, Ya. tujuannya Bu Nur itu apa? Tujuan pembelajarannya itu apa? Baik Bu Risna, begini Bu Risna, nanti yang akan sampaikan di dalam pembelajaran itu saya ingin mengajar di dalam materi aksara Jawa. Materinya aksara Jawa. Jadi di dalam pembelajaran bahasa itu kan ada aspek yang ingin saya tuju. Aspek membaca, menyimak, menulis dan mendengarkan. Tetapi dalam pertemuan yang akan nantinya akan supervisi, saya mengambil di dalam aspek membaca. Di mana di dalam tujuan proses pembelajaran saya nanti siswa akan bisa mengidentifikasi dari beberapa teks paragraf beraksara Jawa. Sehingga apa yang menjadi tujuan, saya pengen anak-anak didik saya khususnya di kelas 10 ini nanti bisa membaca tulisan aksara Jawa dengan lancar. Yang pasti seperti itu. Kemudian Berarti gini ya Bu Nur ya, tujuan pembelajarannya itu yang utama untuk supaya peserta didik Bisa, dapat membaca aksara Jawa. Aksara Jawa. Kan memang aksara Jawa itu susah sekali ya Bu Nur makanya ya. melalui itu pembiasaan mungkin dengan kajian-kajian yang ingin saya sampaikan di dalam materi pembelajaran di awal pembelajaran di awal semester ini saya terapkan melalui pembelajaran aksara Jawa dulu. Karena mungkin masih semangatnya peserta didik masuk di dalam pembelajaran ajaran baru. Jadi di awal pembelajaran tak kasih langsung Aksara Jawa saja gitu. biar anak-anak bisa terkondisikan dan fokus di dalam materi pelajaran. Tidak hanya membaca Iya. dalam bahasa Indonesia tapi Iya, bacanya bahasa Jawa juga ya karena Bu Nur. memang aksara Jawa ini kan memang kategori pembelajaran yang susah ya Susah, menurut ya. anak-anak yang sekarang karena mungkin banyak sekali medsos-medsos yang beredar, mungkin anak fokus dengan medsos ya Bu ya, Iya. TikTok dan lain sebagainya, sehingga apa yang menjadi prioritas kita sebagai identitas orang Jawa khususnya di dalam materi pembelajaran aksara Jawa itu akan punah. Makanya dengan bangkitnya dengan melalui pembelajaran membaca aksara ini Jawa supaya tidak punah bahasanya gitu. itu muri-muri ya Bu Oh, ya, iya. muri-muri bahasa Jawa. Dan alhamdulillah setiap jenjang mungkin dari SD, SMP, SMA itu memang masih ada pembelajaran membaca berhuruf aksara Jawa. Luar biasa sekali Bu tujuannya ya. Intinya kita nguri-nguri budaya kita ya Bu budaya ya. Baik Bu Jawa. Nur, untuk pertanyaan yang kedua,
area pengembangan apa yang ingin Bu Nur capai dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Nur lakukan yang itu? pasti ya area pengembangan yang ingin saya capai itu ada di dua aspek itu Dua aspek, ya. Aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya. Di mana aspek dalam pengetahuan itu anak harus bisa melihat, menghafalkan khususnya Ibu ya. Ini yang menjadi kendala saya untuk mengajarkan tulisan aksara Jawa itu, karena kendalanya anak-anak itu di usia SMA yang harusnya itu SD sudah hafal di aksara Jawa, di SMP tidak tertanamkan karena memang sehariannya itu aksara Jawa kan tidak dipakai ya, sehingga pas sampai SMA pun untuk anak-anak tingkat kelas 10 itu masih belum hafal biar tidak lupa gitu ya, sehingga target saya di mana di dalam aspek pengetahuan itu bisa membaca tulisan berhuruf aksara Jawa. Kemudian saya terapkan di dalam keterampilannya itu setelah membaca dia bisa menulis tulisan yang berhuruf aksara Jawa, jadi nyambung dari aspek membaca kemudian bisa membaca, berarti anak juga bisa menulis. Itu kolaborasi antara membaca dan menulis. Berarti itu ya. Pengembangannya dari pengetahuan, sebenarnya anaknya itu nanti harus hafal dulu tulisannya. Kalau sudah hafal tulisannya, berarti anak-anak bisa baca. Bisa baca. Harus bisa membacanya. Inti poin dari pembelajaran membaca aksara Jawa memang anak harus bisa aksara dulu. Kayak di dalam pembelajaran SD itu ya. Kan anak harus hafal dulu A, B, C. Setelah A, B, C kan kita rangkai menjadi A, K, U, aku sama sebenarnya menjadi suatu kata gitu ya, menjadi suatu kata sehingga menjadi suatu kalimat yang bisa diperoleh oleh peserta. Berarti terintegrasi, terhubung dengan tujuan pembelajarannya tadi ya. Baik Bu Nur. Anak harus bisa membaca. Untuk menciptakan tadi supaya anak-anak bisa membaca, kemudian menulis aksara Jawa, kira-kira rancangan dan strategi pembelajaran apa yang nanti Bu Nur ciptakan untuk supaya tujuan dan yang akan dicapai Bu Nur itu bisa terrealisasi? Baik, begini, mungkin rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan nanti melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional, di mana di dalam pembelajaran diferensiasi dan saya terapkan di dalam pembelajaran, nantinya saya akan membagi suatu kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik dengan minat dan bakatnya masing-masing, yang terkait dalam audiovisual, auditory dan itu ya, yang satu itu ya. Kemudian di dalam pembelajaran itu nanti saya juga melakukan metode pembelajaran based learning dan kemudian saya juga problem based learning itu problem based learning. Kemudian di dalam metode nanti saya akan tetap menerapkan metode drill. Metode drill itu metode yang dimana saya akan memberikan banyak latihan, ngedrill anak-anak gitu ya, drill anak-anak, karena memang kalau tidak berarti kayak memberikan semacam soal terus dengan metode tadi kelompok dan diferensiasi sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Berarti tapi kan disesuaikan dengan gaya belajar siswa, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Karena kan tanpa metode drill tadi itu nanti siswa akan lupa. Memang untuk pembelajaran bahasa Jawa khususnya di dalam aksara Jawa ini memang unik, harus ada metode drill, banyak latihan soal dan banyak latihan, karena melalui pembiasaan nanti kan anak bisa menjadi suatu keterbiasaan dan hafalannya semakin banyak latihan seperti itu. Dan yang pasti juga ada penugasan secara individu dan kelompok, dan mungkin secara tanggung jawabnya harus ada seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Rancangannya luar biasa, dari ada dengan menggunakan metode drill, diferensiasi, KSI itu ya Bu. Nanti mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu itu. Nah, bagaimana Bu nanti untuk media pembelajaran yang digunakan di kelas nanti untuk media apa Bu yang digunakan? Banyak sekali media sebenarnya Bu. Nanti saya menggunakan media audiovisual, di mana nanti saya akan memberikan suatu kuis yang ada di LCD itu. Nanti kemudian ada soal-soal kuis, soal yang berhuruf Jawa. Kemudian nanti secara cepat peserta dalam suatu kelompok yang sudah terbagi sesuai dengan
gaya belajar siswa tadi itu bisa mengacungkan jempol, dan siapa yang memberikan atau mendapatkan poin yang tertinggi itu adalah kelas yang mungkin menjadi pemenang. Jadi semacam kuis, tapi kuis tebak-tebakan dalam pembaca aksara Jawa melalui perantara media audiovisual. Gitu. Kemudian selain itu juga ada PowerPoint dan mungkin LKPD yang nanti saya akan bagikan, dan yang pasti laptop itu sangat perlu nomor satu ya, Ibu ya, itu yang ICT pertama itu ya. Berarti nanti mungkin LKPD-nya juga dibagikan seperti itu Bu ya. LKPD-nya bukan hanya dalam bentuk di LCD tapi dibagikan secara kertas. Biasanya kan gambarnya menarik gitu ya Bu ya. Sesuai dengan gaya tadi. Supaya nanti siswa itu tidak jenuh ya, tidak bosan. Jadi kan Bu Nur melakukan tadi rancangan, kemudian berdiferensiasi medianya supaya menarik anak-anak seperti itu Bu Nur. Baik, luar biasa sekali Bu Nur. Ketika Bu Nur itu nanti kira-kira mau dilaksanakan kapan itu Bu? Nah begini Bu, karena memang melihat jadwal jadwal yang ada di LM. Jadwal itu ini kan di awal pembelajaran, di mana nanti saya akan melaksanakan di tanggal 23 Juli 2024 di kelas 10 Ibu. Jam berapa? 34. 20 berapa Bu? 23 Juli 2024 di kelas 10. Berarti hari Selasa Bu ya? Iya, di jam ke-34 Ibu. Jangan lupa itu ya nanti. Berarti nanti pada saat tanggal 23 Juli di kelas 10 saya akan mendampingi Bu Nur. Saya hanya ingin melihat Bu Nur itu tadi sesuai rancangan dan strategi yang Bu Nur lakukan di dalam kelas seperti itu ya Bu Nur ya. Nah, setelah ini saya melakukan pra-observasi, kemudian saya melihat Bu Nur ke kelas 10 yang akan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2024. Nanti setelah itu saya akan melakukan juga pasca observasi ya Bu Nur. Jadi nanti kita seperti ini lagi setelah observasi berlangsung. Ya, setelah observasi selesai, setelah tanggal 23 itu kita akan melakukan pasca observasi. Nanti saya kabari lagi harinya apa nih Bu Nurnya. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan ini Bu Nur, kira-kira yang kita dapatkan dari perbincangan ini apa Bu Nur? Baik, alhamdulillah dari tadi saya sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bu Risna, sangat luar biasa tadi yang bisa menggali apa yang saya harapkan di dalam pembelajaran besok yang ingin Ibu supervisi, di mana banyak sekali pengetahuan yang Ibu gali melalui saya, termasuk dalam tujuan pembelajaran tadi, kemudian rancangan pembelajaran yang luar biasa, kemudian berbagai macam trik dalam pembelajaran seperti strategi, metode, kemudian cara kita untuk bagaimana bisa menjadikan kelas yang menyenangkan ya. Kemudian melalui media dan banyak sekali hal itu sangat luar biasa bagi saya, dan mungkin itu adalah sesuatu ya, ilmu yang mungkin bisa meningkatkan kompetensi saya dalam dunia pendidikan. Seperti itu Bu Risna. Luar biasa sekali Bu Nur jawabannya, dari pertanyaan yang pertama sampai pertanyaan terakhir Bu Nur itu menjawab ya sangat luar biasa. Saya itu sampai terkesima, terpesona dengan jawabannya Bu Nur. Bu Nur, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga Bu Nur nanti untuk kegiatan pembelajarannya tujuannya bisa tercapai semuanya. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih juga atas waktunya Ibu yang sudah mungkin membimbing kami dalam proses nanti saya akan melakukan observasi di dalam kelas. Ya, semoga saja apa yang menjadikan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi saya, khusus dari pribadi saya sendiri. Terima kasih. Semoga nanti observasinya berjalan lancar ya Bu Nur ya. Terima kasih sekali Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Waalaikumsalam.